soal upah itu nggak boleh sama dengan UMR yang normatif. Dengan maraknya buruh di PHK, siapa yang mau disejahterakan? Boleh perusahaan mem-PHK karyawan, tapi melalui undang-undang. Jadi Satgas PHK nggak ada gunanya juga. Perdebatan apa yang dinarasikan oleh Prabowo dalam May Day. Salah satunya atau salah duanya yaitu soal Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satgas PHK. Menurut Pak Cipto, dua dewan ini yang sedang menjadi omon-omon benar-benar mau dituangkan oleh Prabowo atau hanya sekadar omon-omon? Kalau saya pesimis itu bisa berjalan. Karena nggak kayak orang makan cabai, begitu digigit pedes, nggak begitu. Ini kan harus ada regulasinya. Regulasinya itu kalau bicara soal kesejahteraan buruh, itu yang pembisiknya pun orang tidak ngerti gerakan serikat buruh. Bagaimana mensejahterakan kaum buruh, bagaimana mensejahterakan anggotanya kalau itu suatu serikat, suatu organisasi, itu diatur di dalam undang-undang. Yang namanya PKB di setiap perusahaan yang ada serikat buruhnya, wajib ada PKB-nya. Karena yang bisa membuat PKB adalah perjanjian kerja bersama, di mana isi-isinya, pasal-pasalnya itu dibuat, dimusyawarahkan antara serikat pekerja dan pengusaha. Sehingga yang contoh paling sederhana soal upah itu nggak boleh sama dengan UMR yang normatif, harus di atasnya. Jadi PKB itu isinya lebih tinggi daripada undang-undang. Kalau sama dengan undang-undang nggak usah bikin PKB. Itu bukan hanya soal upah, soal kesehatan, soal sosial gitu, bantuan-bantuan itu bisa dituangkan di dalam PKB itu. Jadi kalau gitu artinya mereka tidak siap ya dengan konsep mensejahterakan buruh? Enggak siap, itu kan kasuistik. Dengan maraknya buruh di PHK, siapa yang mau disejahterakan? Artinya itu juga menjadi pertanyaan. Sritek 12.000 itu pesangon pun belum dapat sampai sekarang. Yang mau disejahterakan perusahaan karyawan mana, buruh di mana gitu kan. Itu banyak sekali. Terakhir ini ada 40 perusahaan yang tutup. Terakhir sekali adalah wartawan yang dipecat itu. Artinya bicara kesejahteraan buruh yang mana yang mau disejahterakan kalau di PHK? Banyak BUMN itu pengurangan karyawan. Ada nggak saya sebutkan namanya BUMN ya, tapi anak perusahaannya itu yang tadinya satu lantai sewa, sekarang hanya petakan aja, justru mau pindah kantornya di ruko. Kan tragis itu kan. Itu, dan saya dimintain bantu untuk menyelesaikan PHK itu. Saya bilang enggak lah, kalau pengusaha lah walaupun dibayar berapa, tapi kalau saya suruh bela buruhnya saya mau. Itu. Nah itu prinsip, bukan saya banyak duit, nggak banyak duit lah, banyak duit dari mana, aktivis itu kan, pengacara gitu kan ya, tapi gimana? Ya, tapi soal rezeki nggak saya persoalkan, udah yang ngatur itu Allah kok, bukan kita kewajibannya bekerja gitu aja. Artinya yang BUMN itu yang dibawa Erick Thohir? Ya, BUMN yang dibawa Erick Thohir. Itu kira-kira ada berapa BUMN yang ditengarai sudah mem-PHK orang? Jadi ini induknya BUMN, katakan saya sebutkan PP lah gitu, walaupun PP itu kan anak perusahaannya banyak sekali. Nah anak-anak perusahaan BUMN itu, katakan kayak Pertamina, itu namanya Sukonnya itu banyak yang di PHK. Pertaminanya enggak gitu, sebagian aja, tapi Sukonnya itu semua BUMN kayak begitu. Dan status kerja mereka apakah kontrak atau tetap atau bagaimana? Tetap, kebanyakan tetap. Walaupun ada yang kontrak, tapi kebanyakan tetap. Jadi kawan saya kebetulan itu legal juga, jadi sering diskusi sama saya. Itu bantulah Pak Cipto, enggak saya kalau bantu buruhnya mau yang di PHK gitu kan.
Itu, tapi bantu pengusaha nggak usah lah. Itu. Jadi persoalan yang timbul sekarang antara si pekerja dengan si pengusahanya bagaimana? Artinya apakah sudah terselesaikan? Ini kan sekaitan dengan tadi kita singgung soal Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh yang dinarasikan oleh Prabowo. Iya, harusnya berpikirnya gini, jangan salah satu contoh adalah Sritek, sehingga muncul ide Satgas PHK. Padahal ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, itu mekanisme bagaimana mem-PHK karyawan. Boleh perusahaan mem-PHK karyawan, tapi melalui undang-undang, sesuai undang-undang yang ada. Itu dikasih surat, 7 hari dipanggil, ada namanya bipartit, ada namanya mediasi, di Senaker baru ke pengadilan. Setelah ada putusan pengadilan, itu boleh PHK, apakah dapat pesangon atau enggak gitu kan. Tapi sekarang itu PHK kayak Sritek, nggak ada kabar, nggak apa, tetap PHK lah, udah nggak boleh masuk kerja, pesangonnya nggak diurusin apa-apa gitu kan. Nah jadi Satgas PHK nggak ada gunanya juga sebelum ada payung hukumnya itu. Nah sebetulnya saya itu di Dewan Buruh Nasional. Jadi kami Dewan Buruh Nasional akan konsentrasi mengawal DPR RUU yang mau menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja. Kita mau kawal, kita bikin konsep, mau kita serahkan ke DPR. Itu. Apakah di dalamnya itu termasuk terkait dalam mensejahterakan? Termasuk bukan hanya, kan kalau bicara Undang-Undang Ketenagakerjaan bukan hanya bicara soal PHK, tapi bukan juga hanya kesejahteraan, ada kesehatan, ada sosial. Walaupun udah ada BPJS kesehatan di cover di situ, tidak di cover di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu. Dan lebih penting undang-undang ke depan harus sanksi perusahaan itu lebih jelas, lebih mudah gitu kan. Sekarang kan jarang, apakah itu pelanggaran union busting, pelarangan terhadap berserikat, itu susah dikenakan pidana. Kalau bisa di undang-undang ke depannya itu harus ada, jelas dan tidak berbelit-belit gitu. Terus kesejahteraan, bicara soal kesejahteraan, bukan upahnya cukup, tapi bagaimana upah itu untuk keluarganya juga cukup. Kalau UMR apa cukup dengan anak satu? Atau suami istri sering kerja juga nggak cukup. Kondisi di kota-kota besar. Itu. Jadi ada kesempatan untuk memperbaiki Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan putusan MK nomor 168 yang memerintahkan DPR dengan pemerintah untuk membuat undang-undang. Jadi partisipasi buruh, apalagi aktivis buruh, masyarakat penggiat perburuan, ayo rame-rame kita kawal, kita membuat usulan. Jangan udah jadi diprotes, judicial review gitu kan. Nah, saya salah satu orang yang ikut judicial review Undang-Undang Cipta Kerja dan diputuskan dengan keputusan nomor 168. Salah satunya pengacaranya saya, dilibatkan saya. Nah, jadi sekarang kalau bicara Presiden akan bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh, Satgas PHK, targetnya paling singkat berapa bulan? Saya yakin 6 bulan juga nggak selesai. Itu. Terus bilang kesejahteraan, siapa yang mau disejahterakan kalau banyak perusahaan yang tutup, karyawannya di PHK gitu kan. Itu kalau lihat data BPS itu dari 98 awal-awal reformasi itu jumlah buruh berkurang, terus sekarang lebih banyak kurangnya, tinggal sedikit. Belum perusahaan yang tutup atau perusahaan yang hengkang ke luar negeri. Kalau persentase, dihitung persentase berapa buruh yang berkurang sampai dan industri yang sudah berkurang. Tapi secara pastinya nggak tahu saya lah, nggak tahu itu. Tapi yang jelas dari lingkungan yang saya tahu udah banyak perusahaan tutup. Sekarang yang berita terakhir itu wartawan aja di PHK tutup. Artinya industri medianya udah nggak jalan lagi. Apakah dengan media sosial atau apa gitu juga perlu penelitian. Sehingga harus ada undang-undang yang berpihak pada kaum lemah, kaum buruh. Kalau dulu Undang-Undang Ketenagakerjaan zamannya 2257, 1264 itu jelas peran pemerintah, peran negara berpihak pada
pada buruh itu jelas. Begitu ada putusan, namanya dulu belum ada pengadilan hubungan industri, adanya P4D, P4P, itu diputuskan bisa diveto, dibatalkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Nah, di situ yang namanya keberpihakan negara terhadap rakyat. Ini undang-undang yang sekarang nggak ada. Nah, yang akan datang berharap kita semua ada undang-undang yang mengatur tentang keberpihakan negara terhadap buruh, kaum buruh, gitu kan, terhadap masyarakat miskin itu. Ini harus ada. Itu sebetulnya kemarin Presiden Prabowo jangan bicara membuat Dewan Kesejahteraan Buruh sama Satgas PHK, harusnya bicara menciptakan lapangan kerja. Itu PHK udah jelas terjadi. Satgasnya buat apa sekarang kalau Sritek? Sritek saya pernah diskusi, saya tanyakan, kalau udah di kurator, siapa yang mendampingin buruh, yang menjadi lawyernya, menjadi advokatnya, waktu sidang-sidang di PKPU? Nggak ada yang ngerti itu orang itu kan. Itu. Nah, saya sekarang udah punya kasus yang belum selesai, itu juga dipilotkan, ikut sidang, sehingga harus udah ada putusan dari perusahaan, katakan PB, perjanjian bersama, yang masing-masing orang dapat pesangon sekian, atau putusan pengadilan hubungan industrial yang sudah ingkrah, sehingga begitu di bawah PKPU ada tagihan kita. Nah, kalau ini Sritek belum ada tagihan, dari mana? Bagaimana kalau nasib dari buruh yang tadi di PHK oleh BUMN sampai sekarang, apakah sudah mendapat kesejahteraan? Iya, jadi kalau prosesnya saya sering nanganin kasus itu, saya bilang PHK sepihak. Itu perusahaan nggak terima, nggak sepihak dong, udah saya rundingkan. Yang namanya sepihak itu bukan putusan pengadilan. Kalau itu PHK-nya legal, itu melalui proses Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Sebelum ada putusan pengadilan, kedua belah pihak menjalankan kewajibannya. Buruhnya bekerja, karena apa? Pengusahanya bayar upah. Itu legal itu. Begitu putusan pengadilan PHK lah. Itu legal. Tapi sekarang enggak. PHK-nya Sritek. Kayak Sritek itu PHK-nya juga ilegal. Itu. Nah, ini berharap saya pada semua pihak yang peduli terhadap gerakan buruh, nasib buruh, dengan adanya RUU Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru pengganti Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, mari berpartisipasi untuk memberi masukan kepada DPR. Kita kawal teruslah, kita kawal. Jangan sampai udah jadi baru kaget gitu, wah ini nggak benar gitu kan. Soal nanti masukan kita diterima atau tidak, soal nanti. Tapi kita udah berpartisipasi. Nah, itu yang mau kami lakukan melalui Dewan Buruh Nasional. Tujuannya itu, ini jangka pendeknya harus bisa ngawal, karena 2 tahun ini udah berjalan 1 tahun gitu kan, artinya setahun lagi. Nah, kita sekarang sedang membuat draft-draft diskusi-diskusi.